Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kembali lagi pada pembelajaran IPA. Kali ini Ibu Laras akan membahas mengenai model atom. Pada kelas 7, kamu telah mempelajari tentang partikel penyusun materi. Masing-masing materi tersebut memiliki sifat yang berbeda, tergantung partikel penyusunnya. Nah, partikel penyusun materi dapat berupa atom, molekul, atau ion. Untuk lebih jelasnya, kita simak yuk uraian berikut ini. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai perkembangan model atom. Nah, pembahasan mengenai atom sudah ada sejak dahulu kala. Menurut Demokritus, atom berasal dari kata atomos, yaitu A yang artinya tidak, dan tomos yang artinya memotong. Jadi atom menurut Demokritus dapat diartikan sebagai bagian terkecil suatu zat yang sudah tidak dapat terbagi lagi. Nah, hal ini menuai kritikan menurut Aristoteles, yaitu segala sesuatu yang ada di dunia ini bisa terbagi, sehingga tidak mungkin ada istilah atom yang artinya tidak terbagi. Nah, pendapat Aristoteles ini banyak didukung oleh filsuf-filsuf lainnya. Akibatnya, gagasan mengenai atom tidak pernah lagi berkembang selama berabad-abad lamanya. Nah, pada subbab kali ini kita akan membahas mengenai model atom secara lebih modern ya, yang ditemukan oleh Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, maupun mengenai teori mekanika kuantum. Sesuai perkembangannya, teori mengenai atom terus mengalami perubahan seiring dengan penemuan unsur-unsur dari atom itu sendiri, seperti elektron, proton, neutron, dan yang terbaru ada quark. Berikut adalah perkembangan model atom pada masa modern. Yang pertama ada John Dalton pada tahun 1803. Model atom menurut John Dalton ini mirip dengan Demokritus, namun dengan keterangan lebih seperti sifat, unsur, dan atomnya. Jadi Dalton menyatakan bahwa sifat dari suatu unsur dan atomnya itu sama. Dalton juga mulai mengungkapkan mengenai konsep beberapa penyusun senyawa dari beberapa atom. Namun, Dalton belum bisa menjelaskan sifat unsur listrik, perbedaan unsur atom, dan bagaimana ikatan kimia terjadi pada atom. Nah, ini merupakan gambar penemuan atom menurut Demokritus dan Dalton. Nah, menurut Demokritus dan Dalton, atom ini masih merupakan bagian terkecil dari suatu unsur maupun zat ya anak-anak. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perkembangan model atom yang dikemukakan oleh J.J. Thomson pada tahun 1897 ya. Model atom J.J. Thomson adalah penemu elektron pertama loh anak-anak. Dia mengumpamakan bahwa atom seperti roti dengan kismis di dalamnya, yaitu berupa elektron-elektron yang menyebar dalam atom sebagai kismis yang menyebar di seluruh bagian atom. Karena sudah menemukan elektron, jadi dia tahu bahwa elektron ini mampu berpindah dan dapat menimbulkan listrik. Namun, atom ini belum bisa menjelaskan bagaimana susunan muatan positif maupun negatif. Dia hanya dapat menjelaskan sifat listrik dari suatu unsur saja. Nah, jadi Thomson menganggap bahwa atom sebagai suatu lingkaran ya, berupa roti. Nah, kemudian ada elektron-elektron yang tidak teratur, berada di dalamnya dan letaknya berubah-ubah. Titik biru ini adalah elektron yang letaknya berubah-ubah tadi. Nah, dia menganggap bahwa hal ini seperti pada saat kita sedang memakan roti yang di dalamnya ada kismis ya anak-anak. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perkembangan model atom yang lebih canggih lagi ya anak-anak, yang dikemukakan oleh Ernest Rutherford pada tahun 1911.
Ernest menemukan bukti-bukti baru tentang kelemahan teori atom Thomson melalui serangkaian percobaan penembakan sinar alfa pada lempeng logam emas yang sangat tipis. Ketika didekatkan lempeng emas tersebut, lalu ditempatkan plat zinc sulfida, dia akan mampu berpendar jika terkena sinar alfa. Nah, dari hasil percobaan ini, Ernest memperoleh kesimpulan berupa data bahwa ternyata sebagian besar sinar alfa itu mampu diteruskan dan sebagian kecil sinar alfa ini mampu dibelokkan lalu dipantulkan. Nah, coba kalian perhatikan perbedaan model atom Thomson dengan model atom Rutherford ya. Kalau model atom Thomson ketika diberi sinar alfa, dia akan tegak lurus lalu dapat menembus. Nah, menurut kalian sinar alfa itu apa sih? Sinar alfa adalah sinar positif ya, yang biasanya berupa atom hidrogen. Nah, sinar ini bisa menembus kalau menurut model atom Thomson. Tapi kalau menurut model atom Rutherford ternyata ada yang belok dan ada yang memantul, seolah-olah menabrak sesuatu yang keras di tengah-tengahnya ya. Nah, hal ini menandakan adanya inti atom. Jadi, dia mengungkapkan adanya inti atom yang bermuatan positif dan kemudian dikelilingi oleh elektron-elektron ya. Namun, Rutherford belum mampu menjelaskan kenapa elektron itu tidak dapat tertarik ke dalam atom. Padahal sepengetahuan ibu, atom ini berupa gaya Coulomb dan gaya tarik-menarik antara positif dengan negatif ya. Nah, dia juga belum mampu menjelaskan kenapa inti atom tidak jatuh di tengah-tengah ini ya anak-anak. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perkembangan model atom yang dikemukakan oleh Niels Bohr ya pada tahun 1913. Nah, kenapa inti atom tidak jatuh? Hal ini mampu dikemukakan oleh Niels. Dia mampu menyempurnakan model atom milik Rutherford dengan menganggap elektron sebagai sebuah partikel yang memiliki orbit tertentu dan memiliki tingkatan energi tertentu juga. Kemudian untuk berpindah dari satu orbit menuju orbit lain, elektron ini harus mampu melepas atau menerima energi ya anak-anak. Nah, kalian perhatikan, ini adalah elektron-elektron yang berpindah. Jadi ada orbit yang mengelilinginya ya anak-anak, dan ada inti atom di tengahnya. Namun Niels Bohr belum mampu menjelaskan mengenai spektrum cahaya yang dihasilkan oleh atom ya anak-anak. Nah, jadi menurut Niels Bohr, atom ketika melepaskan elektron atau mendapatkan elektron bisa bercahaya. Hal ini belum mampu dijelaskan pada teori atom Niels Bohr ya anak-anak. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perkembangan model atom yang dikemukakan oleh Erwin Schrödinger pada tahun 1926. Model atom Erwin Schrödinger tidak sepakat kalau elektron pada suatu lintasan saja. Model atom Erwin Schrödinger ini mampu merumuskan suatu persamaan matematik di mana elektron mungkin ditemukan ya anak-anak. Nah, ada area di mana elektron mungkin ditemukan. Nah, ini biasa disebut sebagai awan-awan elektron. Dan elektron-elektron tersebut memungkinkan menempati ruang berbentuk 3 dimensi ya anak-anak. Nah, ini adalah awan-awan elektron yang satu spektrum. Kemudian ada awan-awan elektron yang memiliki 2 spektrum. Nah, ini hanya satu not saja. Nah, di sebelahnya ada awan-awan elektron yang memiliki 3 spektrum. Jadi, dia memiliki 2 not atau 2 inti atom nih di sini anak-anak. Kalian perhatikan ya perbedaan spektrumnya. Perkembangan atom di atas
terjadi sebelum penemuan neutron pada tahun 1932 ya oleh James Chadwick. Nah, pada pelajaran ini kita akan mengetahui atom yang akan kita gunakan adalah model atom yang mana. Nah, tentunya model atom Niels Bohr. Nah, Niels Bohr menjelaskan mengenai inti atom yang akan terisi oleh proton, neutron, dan di pinggir kulitnya terisi oleh elektron ya anak-anak. Nah, kalian perhatikan gambarnya. Di pinggir kulit terisi oleh elektron ya, dan di dalamnya ada inti atom yang dikelilingi oleh kulit di dalam orbit. Nah, analisis Niels Bohr pada tahun 1913 ini menyatakan atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron-elektron yang bermuatan positif. Nah, elektron-elektron tersebut mengelilingi inti atom pada lintasan dengan tingkat energi tertentu tanpa memancarkan ataupun menyerap energi. Nah, elektron-elektron dapat berpindah dari lintasan dalam ke lintasan luar dengan menyerap energi. Sebaliknya ya, elektron berpindah dari lintasan luar menuju lintasan dalam dengan melepaskan energi. Nah, lintasan elektron ini mempunyai tingkat energi tertentu. Jadi, semakin jauh lintasan elektron dari inti atomnya akan semakin tinggi tingkatan energinya ya anak-anak. Demikian penjelasan Ibu tentang perkembangan model atom di masa modern ya. Ibu harap semoga kalian dapat menyimak dan dapat memahaminya dengan baik. Pesan Ibu selalu jaga kesehatan, jaga pola makan dan tetap rutin berolahraga ya, serta terapkan 3M. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.